Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Herlina Lase. Kali ini kita membahas peranan etika tutur bahasa Indonesia dalam pembelajaran di sekolah. Baik, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah diarahkan pada peningkatan keterampilan bahasa siswa, baik dari aspek mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang kental dalam hubungannya dengan etika bertutur. Komunikasi berkaitan erat dengan pilihan ragam bahasa yang digunakan. Tujuan tutur untuk mendidik, merayu, memarahi, meminta tolong, menyanjung, dan sebagainya. Mengandung pilihan kata yang berbeda-beda. Dalam sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, ada aturan mengenai cara membuka percakapan, kapan harus berbicara, cara menyela, dan cara menutup percakapan secara baik. Siapa partisipan yang diajak berbicara menentukan pilihan kata sapan dan ragam tutur. Faktor penentuan pilihan bahasa dari sebagai partisipan tersebut dapat berupa umur, jabatan, organisasi, silsilah keluarga, status sosial, pendidikan, dan bahkan ada gejala tingkat kekayaan juga yang mempengaruhi pilihan kata dalam berbahasa. Suasana pembicaraan seperti marah, merayu, bahagia, sedih, dan sebagainya menjadi pertimbangan dalam memilih kata atau ragam bahasa yang sesuai. Menggunakan alat berkomunikasi seperti telepon, surat, telegram, faksimil, dan sejenisnya menentukan cara dan ragam bahasa yang dipergunakan. Menurut Hames, apabila seseorang berbahasa perlu mempertimbangkan hal-hal tertentu, antara lain yaitu 1. Latar dan suasana pembicaraan, 2. Siapa peserta bicaranya, 3. Tujuan pembicaraan yang jelas, 4. Aturan-aturan atau giliran bicara, 5. Topik pembicaraan sesuai, 6. Alat atau saluran bicara yang digunakan seperti telepon, surat, telegram, dan sebagainya mempunyai aturan tersendiri. 7. Norma atau sopan santun berbahasa yang berlaku di masyarakat bahasa yang bersangkutan. Dan 8. Ragam bahasa yang tepat, resmi, santai, ilmiah, dan sebagainya. Bahasa tubuh. Komunikasi menggunakan bahasa tubuh adalah suatu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan berbagai simbol bahasa tubuh, seperti perilaku bahasa tubuh, simbol budaya, dan simbol sosial. Pada pembahasan ini, istilah perilaku bahasa tubuh dan komunikasi bahasa tubuh diartikan serupa karena setiap aktivitas komunikasi bahasa tubuh antara manusia selalu melibatkan perilaku bahasa tubuh. Bahasa tubuh memiliki karakteristik umum, antara lain yaitu 1. Sebagai cara manusia untuk mengekspresikan perasaan, 2. Merupakan ekspresi perilaku sehari-hari, 3. Makna komunikasi bahasa tubuh sangat tergantung pada konteks tertentu, 4. Pesan bahasa tubuh mendahului pesan verbal, 5. Bahasa tubuh lebih jujur dibandingkan dengan bahasa verbal. 5. Bahasa tubuh lebih jujur dibandingkan dengan bahasa verbal. Dan 6. Komunikasi bahasa tubuh kadang-kadang sulit untuk diinterpretasikan sehingga membutuhkan adanya pola interpretasi yang holistik. Fungsi bahasa tubuh yaitu 1. Repetisi, yaitu mengulang-ulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal, seperti tanda setuju secara verbal dengan cara sambil menganggukkan berkali-kali. 2. Kontradiksi, yaitu penolakan atau memberi arti lain terhadap pesan verbal, seperti memuji dengan mencibirkan bibir. 3. Aksentuasi, yaitu memberikan penegasan terhadap pesan verbal, seperti menyatakan penyesalan sambil memukul sesuatu. 4. Komplementer, yaitu dimaksudkan untuk melengkapi makna pesan verbal. 5. Substitusi,
yaitu menggantikan pesan verbal seperti menyatakan pujian dengan cara mengacukan jempol tanpa menggunakan kata-kata. Etika tutur bahasa Indonesia. Pada dasarnya, etika bahasa adalah suatu kaidah normatif penggunaan bahasa yang merupakan pedoman umum dan disepakati oleh masyarakat penggunaan bahasa, bahwa cara yang demikian itu diakui sebagai bahasa yang sopan, hormat, dan sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Ada beberapa aturan tutur dasar bahasa Indonesia, yaitu 1. Sikap terbuka dan bersahabat. 2. Pertimbangan tabu bahasa. 3. Menggunakan bahasa ilmiah. 4. Penghalusan bahasa. 5. Menggunakan ungkapan normatif khusus. 6. Menggunakan pronomina secara tepat. 7. Pemilihan kata yang bernilai rasa lebih halus. Dan 8. Penggunaan bahasa tubuh secara tepat. Sikap terbuka dan bersahabat. Sikap terbuka untuk bisa mendengarkan keluhan dari siapa saja dalam masyarakat. Tutur bahasa Indonesia diakui sebagai sikap yang sopan dalam tindak tutur. Orang yang menolak diajak bicara atau tidak merespon pertanyaan dikesani sebagai orang yang sombong dan kurang sopan. Cara menanggapi keluhan atau pembicaraan dengan bersahabat juga diakui sebagai tata cara yang sopan dalam bertutur. Cara yang demikian akan membentuk suasana tutur yang kondusif, sehingga komunikasi berjalan secara baik. Pertimbangan tabu bahasa. Dalam kegiatan tutur sehari-hari, penggunaan kata tertentu perlu dihindari karena nilai rasanya tidak sesuai. Jika dipaksakan dipakai biasanya menimbulkan kesan jorok, vulgar, dan tidak sopan. Penggunaan bahasa ilmiah. Kesopanan tutur bisa diwujudkan dengan menggunakan kata-kata ragam ilmiah, karena ragam keseharian bernilai rasa yang kurang baik. Penghalusan bahasa atau eufemisme. Untuk bertutur secara sopan, masyarakat bahasa Indonesia sering menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar. Penghalusan tersebut dilakukan dengan cara mencari padanannya yang secara semantif, relatif, bersinonim, dan bernilai rasa lebih santun. Penggunaan bentuk halus tersebut berfungsi untuk menghindari kesan tidak sopan, salah paham, dan ketersinggungan. Gejala penghalusan kata-kata ini dikenal dengan gaya eufemisme. Penggunaan ungkapan normatif khusus. Ada sejumlah ungkapan khusus di dalam bahasa Indonesia yang apabila digunakan dalam bertutur akan terasa sopan. Ungkapan khusus tersebut dapat menghindarkan pembicaraan yang kesan mendikte, asal menyuruh, memandang rendah orang yang dikenai tindakan, dan sok kuasa. Contohnya saja saat kita meminta rekomendasi. Kalimat maaf bisa mengganggu sebentar, mau minta rekomendasi. Lebih sopan dari kalimat mau minta rekomendasi. Penggunaan pronomina. Pengertian pronomina adalah kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pemilihan kata yang bernilai rasa lebih halus. Dalam bertutur, pilihan kata yang bernilai rasa halus sangat diperlukan. Dalam bahasa Indonesia, ada kata yang ide pokoknya sama tetapi nilai rasanya sangat berbeda. Kata-kata tertentu hanya cocok digunakan bagi penjahat dan bahkan hanya cocok untuk binatang saja. Contoh kata kasarnya bunting, beranak, dan kata halusnya hamil, melahirkan. Penggunaan bahasa tubuh secara tepat. Dalam kegiatan tutur bahasa Indonesia sehari-hari di masyarakat lazim diikuti oleh bahasa tubuh atau gestur. Secara promosional, penggunaan bahasa tubuh tersebut biasanya mempertimbangkan mitra tutur. Apabila berbicara dengan orang yang
perlu dihormati atau umur yang lebih tua, akan terkesan kurang sopan jika berbicara sambil berkacak pinggang, membuang muka, meletakkan kaki di atas meja, menunjuk-nunjukkan mitra tuturnya dengan jari, dan sebagainya. Jadi, kesimpulan materi ini yaitu etika bahasa diartikan sebagai suatu kaidah normatif. Penggunaan bahasa yang merupakan pedoman umum dan disepakati oleh masyarakat. Penggunaan bahasa bahwa cara yang demikian itu diakui sebagai bahasa yang sopan, hormat, dan sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Seseorang yang terampil berkomunikasi pasti mempertimbangkan apa yang akan dikatakan sebelum berbicara. Baik, demikian materi pekanan etika tutur bahasa Indonesia dalam pembelajaran di sekolah. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.